Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Yatisam Official guys. Semoga selalu sehat, berkah-berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian guys? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya guys ya. Yang lagi sakit juga Allah sehatkan ya guys ya. Yang lagi kesulitan semoga Allah mudahkan. Teman-teman kita yang pasti berjuang di rumah majikan, semoga Allah memberikan kekuatan sampai finish. Amin ya robbal alamin. Wah guys, 17 Agustus ini guys. Kalian upacara enggak? Kayak Yatisam saya udah upacara kayak Yatisam bangunnya pagi-pagi langsung saya ngambil elap. Aduh iya guys, kemerdekaan guys, negara kita merdeka ya guys ya. Apakah pekerja migran sudah merdeka? Belum. Kayak bisa merasa belum guys. Karena apa? Karena banyak teman-teman kita yang jam kerjanya ini ugal-ugalan ya guys ya. Iya. Nah semoga pemerintah terus memperbaiki ya guys ya, supaya banyak menyediakan lapangan kerja di Indonesia ya guys ya, sehingga stop nih pengiriman pekerja migran ke luar negeri ya guys ya. Wis kita kerja di rumah aja Pak, tolong Pak buka lagi Pak lapangan kerja yang banyak. Nah buat teman-teman kita juga yang sudah berhasil di Hong Kong, segera pulang ke Indonesia ya guys ya, usaha di sana, buka lapangan kerja untuk teman-teman kita yang masih nganggur di Indonesia ya guys ya. Kaisam doakan semoga yang nonton video ini semuanya berhasil jadi bos semua, bisa membuka lapangan kerja di Indonesia. Amin ya robbal alamin. Kaisam itu muluk-muluk banget doanya, ya nggak apa-apa. Ya namanya doa itu yang baik-baik aja guys, tinggal diaminin aja, barangkali aja Allah denger ya guys ya. Amin. Allah itu pasti mendengar guys. Ya barangkali aja ada ini malaikat ini ngusulin ke Allah ya. Amin ya robbal alamin. Ayo guys, yampui dulu. Yampui. Masya Allah seger guys. Kalian minum apa hari ini? Minum kopi? Oke guys, hari ini Kaisam itu mau berdiskusi ke kalian supaya kalian ini jangan dibodoh-bodohin sama majikan. Ini sudah termasuknya pembudakan pekerja migran ya guys ya. Kenapa sih Kaisam? Jadi beredar guys di media sosial, entah ini siapa ya yang mengupload, entah ini majikannya sendiri atau pekerja migrannya. Tapi yang kayak Yatisam baca ini adalah lopannya yang mengupload surat, di mana surat ini adalah surat perjanjian kerja untuk pembantu barunya. Nah kebetulan nih dia ini pembantunya Filipina guys, bukan Indonesia. Tapi ini warning kepada kita supaya kita belajar bersama-sama ya guys ya. Nah kalian setuju nggak sih guys dengan majikan yang seperti ini? Ini banyak didebatin nih guys sama orang-orang Hong Kong. Kalau misalkan kayak gitu tuh sama aja kamu itu nggak punya rasa manusiawi ya guys ya. Jadi seolah-olah kayak mau menciptakan perbudakan modern. Ya walaupun kita pekerja migran ya guys ya, kasarnya pembantu ya, kita ini bukan ada di masa lampau gitu ya guys ya yang dibudak gitu. Sekarang itu kita sudah ada aturan, di mana aturan ini bisa kita pelajari bersama supaya kita ini tahu yang sesuai aturan pemerintah itu kayak gimana sih ya. Yuk kita bahas. Surat ini terdiri dari 9 halaman. Isinya 36 peraturan yang ditulis oleh majikan untuk CC barunya. Nah diantaranya ini intinya aja guys. Jadi pekerja migran ini diatur tentang jam tidur sama jam bangun. Jam bangunnya ini jam 7 pagi, jam kerjanya itu jam 9 malam. Ini aturannya jelas ya guys ya. Tapi walaupun seperti itu, dia ini memberikan sarapan untuk CC-nya ini sekaligus dalam menyiapkan sarapan untuk mereka. Jadi sarapannya itu tidak diberikan duduk, tapi sama ngurus sarapannya majikannya gitu guys ya, nggak mau long faisikan. Terus aturan untuk menjaga furniture jangan sampai rusak ya guys ya. Kalau rusak ya ada konsekuensinya, di mana debu itu tidak boleh nih dulit. Nah majikan kalian masih dulit debu nggak ya kan? Kalau misalkan majikan kalian masih dulit debu ya udah senyumin aja guys ya. Kalau ada debu lagi ya tinggal dilap aja. Terus kalau misalkan majikan ini Caca kamu belum elap ya udah elap aja, nggak usah banyak ngomong ya guys ya. Yang penting kerja. Oke. Nah setelah itu dia juga menerapkan aturan tentang libur, di mana pekerja migran ini libur di hari Minggu. Nah pulang itu harus jam 8.30, di mana dia ini harus selalu konceng, harus selalu bersih.
Dan juga majikan ini mengatur tentang cara berpakaian cece-nya di rumahnya, itu ada aturannya guys. Dan dia ini harus berkomunikasi dengan majikan yang sopan, harus selalu mengutamakan majikan. Jadi kalau misalkan kita lagi bekerja ya guys ya, majikan tiba-tiba memanggil cece, langsung harus segera memanggil dan mengutamakan majikan ya guys ya. Jadi ditinggal dulu tuh pekerjaannya. Aduh ya guys ya, baru beberapa aturan aja udah mumet otak. Kira-kira sanggup nggak sih kita jadi cece-nya dia? Aduh kak, kalau saya wis kakak notice aja. Kalian itu nggak boleh patah semangat dong. Kita dengerin dulu guys. Nah setelah itu dia juga memberikan aturan kepada cece-nya bahwa tidak boleh hamil. Kalau hamil dipulangkan. Nah majikan ini mendiskriminasi cece-nya bahwa aturan yang dia buat ini sesuai dengan peraturan Hong Kong. Nah ini nih penipuan ya guys ya, dimana lopan ini dikiranya kita ini pekerja migran itu on ya guys ya. Nah makanya buat kalian yang lugu, jangan mau di onin sama majikan ya guys ya. Nah bener nggak sih aturan Hong Kong kayak gitu? Kayaknya mengadi-adi ya guys ya ini majikan. Iya kak, terus kak gimana? Nah iya, padahal kan jelas aturan Hong Kong bahwa pekerja migran yang hamil itu tidak boleh dipecat oleh majikan. Itu harus ingat. Jadi kita boleh hamil kak? Ya nggak gitu juga guys konsepnya ya. Jangan, kalau bisa sekalian kerja di sini ya wis aja hamil gitu. Kalau hamil repot, kalian harus mengandung 9 bulan ya guys ya. Iya kan? Apa mampu kalian bekerja dengan naik tangga kayak gitu? Jangan lah guys ya. Terus kak gimana supaya jangan hamil? Ya jangan berhubungan di sini. Ya kalau saya punya pacar gimana kak? Aduh, mumet. Ya udah ya guys ya, nikah dulu, nikah siri atau apa, yang penting halal ya guys ya. Tapi ya pusing juga ya kalau nikah di sini juga bisa nikah di sini, tapi sesuai dengan aturan Islam yang benar ya guys ya. Ada wali dari Indonesia itu bisa nikah di sini, tapi harus ada persetujuan pihak perempuan, pihak laki-laki. Jadi nggak asal ijab kabul gitu ya guys ya. Nah oke, kita lanjut lagi. Nah ini guys, ini banyak ditentang oleh netizen-netizen di luar sana bahwa majikan ini tidak manusiawi. Ya seperfect-perfectnya majikan gitu ya guys ya, gaji kan sama ya guys ya, tapi yang nggak gitu juga memperlakukan majikan, memperlakukan cece gitu. Nah kalian setuju nggak? Nah kalau misalkan posisinya kalian nih yang jadi cecenya, apa sih yang harus dilakukan? Oke, untung aja Filipina ya guys ya. Nah tapi teman kita juga banyak nih dari Indonesia yang diatur. Kira-kira majikan kalian punya aturan nggak sih? Dulu Kayak Tisam itu punya aturan guys, dimana Kayak Tisam itu tidak boleh memindah feng shui, tidak boleh memindah ini guys, jimatnya majikan gitu ya. Jadi kalau di situ ya harus di situ lagi gitu. Ya ada sih aturannya. Terus karpet di depan harus ini gitu. Kalau misalkan ganti karpet aja dimarahin Kayak Tisam. Nah ini pentingnya kita juga mengerti ya guys ya tentang majikan itu pengennya gimana sih ya. Sebisa mungkin ya kita melakukan yang terbaik untuk majikan ya guys ya. Tapi kalau misalkan gini-gini juga ya nggak gitu juga ya guys ya. Aduh pusing kalau ikut majikan kayak gini. Nah buat teman-teman Kayak Tisam yang mungkin mendapatkan majikan yang seperti ini, Kayak Tisam hanya bisa memotivasi ke kalian. Nah kita ini kan datang dari Indonesia ke sini itu kan dalam potongan PT ya guys ya, dimana kita harus bekerja ya mau nggak mau kita harus menuruti dulu ya guys ya, main aman dulu yang pertama. Nah terus walaupun kita ngebatin ya guys ya, walaupun kita marah ya guys ya, walaupun kita kayaknya ngerasa kayaknya saya nggak kuat ya kerja sini, saya pulang aja deh, tenang dulu guys. Kalian harus bertahan dulu sampai potongan kalian selesai. Nah saat kalian potongan selesai, baru kalian itu memotivasi diri sendiri, saya mau dapat gaji full nih. Bertahan dulu guys, setidaknya minimal 10 bulan lah, 10 bulan sampai 1 tahun, dimana data kamu bisa dibuka di agensi lain untuk mencari majikan. Nah setelah itu kalian berpikir lagi, kira-kira masih kuat nggak sih mental kita untuk menghadapi majikan yang begini ya guys ya. Ya kalau misalkan kalian masih bisa, ya finishkan kontrak kalian ya guys. Nah, setelah itu ya jangan mau di-renew lagi, kalian move cari majikan baru. Tapi kalau tibanya kalian udah stres deh kak majikan kayak gitu, ya boleh melakukan one man notice ya guys ya, dimana kalian bisa memberitahukan 1 bulan ke majikan, walaupun mungkin majikannya itu ditulis di perjanjiannya tidak boleh keluar dari rumah ini sebelum kontrak selesai. Ini aturan pemerintah Hong Kong, jangan percaya bahwa pekerja migran itu masih bisa mendapatkan hak notice. Jadi kita boleh notice ya. Kalau misalkan majikan ngomong nih,
Kamu tuh nggak boleh notice tuh. Nanti saya tuntut kamu di kepolisian. Saya akan minta ganti rugi kamu untuk mengembalikan uang. Jangan percaya. Karena aturan imigrasi itu mengizinkan interminate ya bagi majikan atau pekerja migran untuk mengakhiri kontrak sebelum selesai. Jadi kalian jangan mau dibodoh-bodohi agensi dan jangan mau dibodoh-bodohi majikan. Kalau misalkan memang sekiranya kalian nggak kuat ya silakan. Tapi di balik notice kalian harus tahu resikonya di mana saat kalian notice mencari majikan baru. Yang harus kalian terima adalah kalau menunggu visa ya wajib keluar dari Hong Kong ya guys ya. Nah itu kalau misalkan kalian siap ya silakan bangga, itu adalah konsekuensinya kamu yang bisa membuang waktu ya guys ya, dimana kamu harus menunggu visa ya guys ya. Ya kalau misalkan resiko itu sudah kalian pikirkan ya silakan aja. Oke? Nah menurut kalian nih guys, setuju nggak sih majikan yang kayak gini? Ya kayak sama sih nggak setuju. Masa 2023 kita masih didiskriminasi seperti itu ya guys ya. Memangnya kita zaman dulu ya guys ya, dimana majikan itu aduh kasar apa. Kita ini pekerja migran yang sudah dilindungi oleh undang-undang ya guys ya, dimana kita juga bisa ngomong kalau misalkan kita memang nggak salah atau aturan itu nggak benar gitu ya guys ya. Kamu boleh berhak ngomong kok, jangan khawatir. Oke? Jangan lupa kalau misalkan majikan melakukan tindakan yang tidak terpuji, kalian bisa mendapatkan bukti ya, curi-curi ya guys ya. Main handphone ya guys ya, bisa divideokan. Ya kak, aturannya saya nggak bisa main handphone, ya gimana caranya ya guys ya. Kalian pasti punya jalan, ya minta terus sama Allah supaya dilindungi dalam pekerjaan. Semoga kita dihindarkan dari majikan-majikan seperti ini ya guys ya. Semoga majikan kita seperti majikan kayak Tisam, amin ya robbal alamin. Yang di kamar aja gitu, aduh amin ya Allah. Mungkin itu aja guys sharing guys. Kalian setuju gak nih? Komen ya. See you next video guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.